Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Ini yang insyaallah akan kita lanjut sama-sama menunaikan sholat berjamaah, yaitu tarawih. Jadi tarawih itu sebetulnya bukan cepet-cepetan, tapi istirahat ya. Jadi biasa saja, santai. Tapi kenyataannya ada sebagian kaum muslimin yang cepet-cepetan. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjamaah sholat Isya. Kemudian nanti insyaallah akan lanjut tarawih. Dan ini saya sedikit sebelum tarawih, sebetulnya bukan ceramah ya, tapi yang pertama saya niatkan silaturahim karena susah ketemu Pak Dokter Tusmar ya. Jadi saya niatkan silaturahim, mudah-mudahan dapat keberkahan silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua bukan ceramah tapi saling mengingatkan ya, karena kita manusia biasa, banyak salah, banyak dosa, sifatnya saling mengingatkan. Mumpung masih hidup semuanya, saling mengingatkan. Apalagi ini bulan suci Ramadan, ini bulan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan. Alhamdulillah. Sebelumnya ini nanti sholat tarawihnya berapa? Ini fleksibel, ada yang 2, ada yang 4. Maksudnya mengikuti imam. Kalau saya 22 gimana? Enggak ada. Kalau di Masjid Fatimah Zahra itu mulai tarawihnya itu 8:30. Kalau mengikuti saya 8:30. Jadi saya yang mengikuti sini ya. Jadi kalau imam itu Imam Fatih biasanya 4-4. Kalau imam ini biasanya 2-2. Tapi selesai biasanya sampai jam 8:30 ya. Iya. Untuk-untuknya ya. Ya, alhamdulillah. Ya, di sini sudah selesai, di sana belum mulai. Baru mulai. Selesainya 10:30 di Masjid Fatimah Zahra karena satu malamnya mengusahakan 1 juz. Ini yang 1 juz tarawih tahajudnya. Di sini, oh masya Allah. Setiap harinya. Insya Allah. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, calon pemimpin semuanya, penghafal Quran semuanya. Masya Allah ya. Jadi nggak pantas sebetulnya saya duduk di sini karena ini masya Allah ahli Quran semua, jadi nggak pantas. Saya cuma saling mengingatkan saja. Yang pertama, Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semuanya melalui Rasulullah SAW yang kita cintai bersama. Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Makanya apa saja yang dilewati atau kedapatan Al-Quran itu akan mulia pula. Jadi mulai malaikat Jibril, malaikat yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang paling mulia antara semua nabi, itu Nabi Muhammad SAW. Beliau nabi yang mulia karena menerima Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang mulia. Kalau semisal ada kertas yang tadinya kosong terus ditulis Al-Quran ya, Al-Fatihah ataupun surat-surat pendek, kertas tersebut bukan kertas yang biasa saja ya, tapi sudah mulia dan kita harus memuliakan kertas tersebut.
yaitu Al-Quran. Apalagi Al-Quran tersebut ada di dalam diri kita masing-masing. Harapannya adalah Allah muliakan kita semuanya. Tapi ini dengan penuh keimanan yang penuh, yang sempurna. Jangan sampai ada sedikit keraguan, jangan sampai. Karena fenomena sekarang akhir-akhir ini ada yang sedang viral, katanya dia itu menghafal Quran tapi keluar dari Islam kalau nggak salah ya. Dengar kan ya beritanya? Dengar? Enggak? Jadi ngakunya penghafal Quran tapi ternyata murtad, terus menjelek-jelekan Al-Quran, kemudian menjelek-jelekan Islam dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, mari sama-sama Al-Quran ini kita jadikan pedoman hidup kita semuanya. Tanpa Al-Quran, coba bayangkan, ya peteng detik, nggak bisa jalan, nggak bisa apa ya, nggak tahu tujuan hidup. Kalau nggak ada Al-Quran tuh nggak tahu tujuan hidup. Hidup sih mau kemana, mau ngapain? Sekarang posisi misal sudah umur berapa ini? 15, 16, 17 terus sampai puluhan tahun terus ngapain lagi? Kalau nggak tahu Al-Quran pasti bingung. Banyak orang-orang yang bingung. Allah kasih harta banyak, Allah kasih kendaraan banyak, Allah kasih apa mana? Rumah yang luar biasa banyak. Tapi kok nggak tahu Al-Quran, ya bingung. Akhir hidupnya ataupun pensiunnya itu bingung. Dolanannya apa? Dolanannya apa? Biasanya hobinya misal yang seneng mancing ya mancing, yang seneng apa mana? Dolanan manuk ya manuk, dan seterusnya karena nggak tahu tujuan hidupnya itu. Dan itu kita jangan sampai nggak tahu tujuan hidup kita. Tujuan kita hidup ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selamat, supaya lurus, supaya sampai. Lah siapa yang menyampaikan? Yang bisa meluruskan, yang bisa mengarahkan, yang bisa menunjuki? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, yaitu lewat Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran. Di sana banyak sekali kan ya yang menghafal Quran ini tentang surga. Surga itu hak. Jadi Al-Quran itu hak, dari awal sampai akhir itu hak, benar isinya, nggak ada yang salah. Dari zaman Nabi Adam, kemudian hal-hal yang gaib, hal-hal yang belum terjadi, semuanya sudah tergambarkan oleh Al-Quran. Tinggal kita mengimani atau tidak. Apa cuma pilih-pilih tok? Jangan sampai. Jadi mari sama-sama jadikan Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup kita semuanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selamat di dunia wal akhirah. Pasti kalau kita itu mengikuti petunjuk itu, petunjuk Al-Quran, pasti selamat. Tentunya dari bimbingan Rasulullah SAW lewat sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu saudara rahimakumullah. Kemudian yang ketiga ya. Selanjutnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, ini nilainya itu ibadah. Beda dengan baca status WA ya. Baca status WA, baca koran, baca buku yang novel ataupun apapun ya. Itu tidak bernilai ibadah. Tapi membaca Al-Quran itu nilai ibadah dan dinilai per huruf. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dihitungnya tuh per huruf pahalanya, kebaikannya per huruf, dan kebaikan tersebut sampai 10 kebaikan, bahkan lebih.
nilai ibadah ya. Jadi membaca Al-Quran itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada tips dari guru saya, Ustaz Sofan, juga disampaikan sama Ustaz Syarif, kalau nggak salah dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Tips supaya tidak tergolong menjadi orang yang melupakan Al-Quran adalah minimal sehari membaca 50 ayat yang berbeda dan direnungi isinya. Dan itu tipsnya adalah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan kita. Apapun masalahnya, coba baca 50 ayat kemudian direnungi isinya, kemudian insya Allah akan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi saat itu. Gitu ya. Yang galau dan seterusnya, barangkali ujiannya kok susah, baca Al-Quran. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ini yang kita sering tahu ya, pasti teman-teman semua juga sering mendengarkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Belajar Al-Quran di sini artinya luas. Mulai misal ada yang belum bisa membaca Quran, ya belajar membaca. Kemudian belajar mentadaburi, belajar yang lainnya sampai seterusnya, belajar. Kemudian mengajarkannya apa yang bisa kita ajarkan, walaupun satu huruf yang kita bisa ajarkan, bisa mengajarkan ba, mengajarkan ta, mengajarkan jim dan seterusnya. Dan itu nilainya luar biasa. Pokoknya satu kebaikan saja kita tanamkan di dunia saat kita hidup, itu amal jariyahnya ila yaumil qiyamah. Satu kebaikan, satu huruf saja. Apalagi satu huruf maksudnya komplit gitu ya, sampai bisa mengantarkan orang bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa menghafalkan Al-Quran, bisa hafal sampai 30 juz, mengamalkan Al-Quran. Kemudian orang tersebut bisa mengajarkan lagi, mengajarkan terus. Itu pahalanya luar biasa. Ini dari sisi pahala. Tentunya dari sisi keberkahan juga banyak sekali keberkahan yang akan dirasakan. Kemudian sebetulnya banyak ya tentang faedah Al-Quran. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan memberikan syafaat, pertolongan di ashabi, kepada sahabatnya, sahabat Al-Quran. Pertanyaannya, siapa sahabat Al-Quran? Kalau perenungan saya adalah sahabat Al-Quran adalah mereka yang mencintai Al-Quran. Sahabat Al-Quran adalah mereka yang mencintai Al-Quran, yang sering dekat dengan Al-Quran, yang sering ketemu dengan Al-Quran. Nah, ini akhir zaman ini luar biasa ya. Dekatnya apa? Dekatnya dengan pasar online. Nah, di HP kan dekat. Kemudian apa lagi? Status WA dan seterusnya, itu dekat banget. Tapi kalau semisal dekatnya dengan Al-Quran, insya Allah ini akan mendapatkan pertolongan, syafaat di yaumul kiamat nanti lantaran kita dekat dengan Al-Quran. Kemudian sebetulnya banyak sekali hadis-hadis tentang Al-Quran ya. Silakan nanti bisa dipelajari dan diamalkan, jadikan motivasi ya, supaya bisa sampai istiqomah menghafalkan Al-Quran di sini, bisa sampai selesai.
bisa manfaat setelah dari sini. Jangan hanya untuk diri sendiri. Selanjutnya kalau misalnya sudah ilmu sudah sampai kepada kita, hukumnya bukan fardu kifayah lagi, tapi sudah fardu ain, langsung harus diajarkan ke orang banyak. Apapun yang kita bisa miliki, ilmu apapun, dan ilmu tersebut manfaat. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya mencintai Al-Quran, ya kan? Jadi sahabat Al-Quran adalah yang mencintai Al-Quran. Nah, supaya mencintai Al-Quran gimana? Supaya mencintai Al-Quran itu kita harus sadar betul bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan semua apa yang kita nikmati sekarang. Semua nikmat yang kita rasakan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi harus bersyukur dan sadar. Ibaratnya misalnya ibu-ibu dikasih emas, dikasih uang yang banyak sama suaminya, mesti kan tambah cinta. Ya, apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kenikmatan yang banyak sekali, dan Al-Quran juga bisa sampai kepada kita. Harus sadar dan selanjutnya bisa ya mencintai Al-Quran dan layak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada kita lantaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini bukan menceramahi, tapi saling mengingatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.